Ya, tadi juga di sejumlah daerah akan diselenggarakan deklarasi kampanye damai pada hari ini. Namun kita harapannya damai, benar-benar damai. Tidak hanya paslonnya tapi sampai juga ke grassroots-nya. Karena melihat dalam pengundian nomor urut saja kemarin di beberapa daerah sudah ada semacam benih percikan-percikan konflik begitu ya. Ricu sedikit Ada ricu-ricu ya. Iya. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi, Assalamualaikum. Selamat pagi Ratif, Waalaikumsalam. Kemudian juga Bang Ciko Hakim, Kepala Direktorat Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ciko. Assalamualaikum. Dan sudah ada Pak M. Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Selamat pagi Pak Sarmuji, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Saya mau ke Pak Sarmuji dulu deh. Pak Sarmuji, kalau melihat di salah satu daerah seperti di Pekalongan kalau tidak salah ya, salah satu paslon Anda ini hampir terkena bambu karena memang ada mungkin kericuhan yang terjadi antara para pendukung. Dari Golkar sendiri melihatnya dan upaya apa yang dilakukan biasanya oleh partai, khususnya untuk Kimples, kepada para pendukung sehingga memang deklarasi damai ini benar-benar damai nantinya Pak? Ya, pertama kita ikut prihatin atas beberapa percikan-percikan yang terjadi di beberapa daerah. Meskipun sebenarnya percikan itu masih dalam kategori yang wajar, tetapi perlu diantisipasi ke depan terutama oleh tim sukses agar para pendukung di masing-masing pasangan itu bisa mengendalikan diri. Tapi menurut saya yang terjadi saat ini sih baru insiden-insiden yang tidak terencanakan dan mungkin tidak akan terjadi snowball ya, tidak terjadi efek bola salju. Tetapi yang paling perlu untuk diantisipasi adalah isu-isu yang sangat sensitif, yang sangat mungkin muncul dalam pilkada kali ini. Misalkan tentang primordialisme, isu kesukuan, isu agama, isu golongan, itu sesuatu yang harus diantisipasi karena sekali isu itu meletup, maka efeknya itu akan sangat sulit untuk dikendalikan. Kalau ya karena yel-yel atau apa itu ya itu sesuatu yang terjadi insiden yang mungkin saja ya persis seperti disampaikan tadi hanya percikan-percikan. Tetapi kalau itu nanti menyangkut isu-isu yang sangat sensitif, itu efeknya bisa sangat besar. Dan kita di pasangan kita pasti kita guidance supaya tidak menggunakan isu-isu yang sensitif itu hanya untuk meraih kemenangan. Kita ingin para calon itu fokus pada pertukaran gagasan, bagaimana membangun daerah di tempat masing-masing. Kita ingin betul-betul terjadi pertukaran ide, kalau perlu bukan hanya pertengkaran gagasan, dan itu sesuatu yang sangat produktif untuk pembangunan di daerah. Oke, baik. Pak Sarmuji menekankan mengenai isu-isu primordialisme, isu-isu kesukuan, agama itu menjadi isu-isu yang sensitif begitu. Tapi kalau Bang Ciko melihatnya apakah hanya isu-isu itu saja yang kemudian jadi perhatian? Kalau kita lihat isu-isu dukungan politik, isu-isu latar belakang politik juga bisa menjadi salah satu senjata juga sepertinya. Seperti yang dilakukan di Surabaya kemarin misalnya ketika ada pengambilan nomor urut, ada yel-yel yang menyebutkan sesuatu lah begitu. Apa? Ya ada penyebutan Buku Fafa misalnya. Lalu kemudian itu dianggap bisa memicu hal-hal yang ya bisa dibilang negatif juga atau seperti apa dari Bang Ciko? Silakan. Saya rasa gini, memang tadi saya sepakat ya dengan banyak hal yang disampaikan Pak Sarmuji tadi. Nomor satu, kita juga harus menghindar dari hal-hal yang sifatnya sara. Ya, apalagi PDI Perjuangan pernah menjadi dalam tanda kutip korban ya. Terkait itu di suatu pilkada Jakarta 2017. Dan kita tahu gesekannya terlalu keras dan memang ini harus kita hindari. Jadi masyarakat ini jangan sampai juga bentrok untuk hal-hal yang sebenarnya kurang substantif dan tidak memberikan apa-apa terkait dengan pembangunan daerahnya masing-masing. Nah, kalau kita bicara soal di Jawa Timur tadi ya, memang sekarang kan lagi ramai membicarakan topik tersebut gitu, dan topik tersebut let's say ada akun nama Fafa yang diduga pemilik akunnya adalah pendukung salah satu paslon kan gitu ya. Jadi ini saya rasa bukan suatu yang diorkestrasi, mungkin ada satu yang mulai yel-yel tersebut dan kemudian itu menjadi ramai, tapi harapan kami ya memang hal-hal seperti itu harus diminimalisir. Itu saya mengatakan itu ya. Tapi
Yang kedua, selama masih tidak mengeluarkan kata-kata kotor, menghina pribadi dalam tanda kutip, menghina kondisi fisik misalnya dan lain-lain, saya rasa itu masih dalam batasan yang wajar karena ini adalah semangat bagi para pendukung. Euforianya memang ini kontestasi, dan kontestasi dimanapun akan ada yang menang dan yang kalah, dan akan ada yang mau menang dan tidak ada yang mau kalah gitu. Jadi intinya kadang-kadang emosi-emosi itu tidak bisa tertahankan, tapi mudah-mudahan ini tetap terjaga sebatas tadi. Kalau bisa memang memfokuskan pada gagasan, visi misi, jangan juga tolak-menolak calon. Dan ini juga terjadi di Jakarta ya, banyak yang menolak Kang Emil misalnya, dan kami dari paslon yang sedang berkontestasi melawan Kang Emil berharap itu tidak terjadi lagi karena memang bukan begitulah demokrasi yang maju dan sehat, dan kita harapkan ini kontestasi ini berbeda dengan kontestasi sebelum-sebelumnya yang begitu keras pertarungan. Oke, Mas Adi, bagaimana melihatnya Mas Adi dengan deklarasi damai ini? Harapannya memang benar-benar damai. Tadi juga disoroti oleh Pak Sarmuji ada beberapa faktor yang justru harus menjadi perhatian seperti suku, agama dan lain sebagainya. Ya, saya kira memang secara prinsip saya setuju yang disampaikan oleh Bang Sarmuji sama Bang Kiko ya. Dalam Undang-Undang Pilkada kan ada sejumlah larangan. Dilarang misalnya menghina atas nama suku, agama, dan seterusnya. Jadi, kalaupun toh ingin menyampaikan kampanye dan visi misi secara terbuka, memang sebisa mungkin untuk menghindari isu-isu yang berbasiskan sentimen agama yang saya kira ini selalu menjadi instrumen dan paling penting selalu membuat seseorang itu mendidih kalau persoalan agama itu disinggung. Nah, yang kedua sebenarnya secara prinsip ya, kalau kita membaca indeks kerawanan dalam pemilu, termasuk dan pilkada, ini kan banyak faktor, misalnya soal antar kontestan, bisa saja kericuhan dan keributan itu ditimbulkan oleh kontestan dan para supporternya yang kemudian mungkin saling mengolok-olok, saling merendahkan. Kalau dalam istilah marketing politik ini disebut dengan name calling. Jadi istilah fufu-fafa dan seterusnya itu kan pelabelan untuk mengolok-olok lawan sebenarnya. Kalau ini tidak bisa diturunkan tensinya, khawatir akan muncul olok-olokan yang lain yang kemudian justru akan memanaskan situasi. Misalnya kalau tidak salah selain fufu-fafa kan muncul sebutan Harun Masihu juga itu waktu di Surabaya kan. Ini kan adalah satu perang-perangan yang mestinya harus mulai dihilangkan karena ini nggak ada hubungannya dengan tingkat keterpilihan calon di tingkat TPS. Tapi secara aturan pilkada itu melanggar tidak name calling tadi? Tidak melanggar memang, karena yang diatur oleh pilkada, oleh KPU itu sesuatu hal yang sifatnya saklek dan hitam dan putih ya. Ketika orang dianggap melanggar, misalnya dia ngata-ngatain dan menghina orang atas nama suku dan bangsa. Dianggap misalnya dia berkampanye di tempat ibadah dan seterusnya, hanya itu. Tapi kalau persoalan name calling, olok-olok, pelabelan itu tidak pernah ditindak sebagai sebuah tindakan-tindakan yang melanggar. Nah, yang kedua saya melihat ya, indeks kerawanan dalam pilkada itu bukan hanya antar paslon, tapi juga bisa karena faktor penyelenggara. Seperti yang terjadi di Singkawang mungkin ketika ada deklarasi damai, paslon menerima gambar yang berbeda, figurannya agak beda, kemudian dia menimbulkan keributan. Itu juga hati-hati. Dalam konteks inilah, jangan sampai kemarahan pemilih kontestan itu dialamatkan kepada penyelenggara karena dianggap ada pembeda begitu ya. Betul, karena dianggap melakukan tindakan-tindakan diskriminatif. Karena memang agak lucu kalau yang lain sama, kenapa dirinya aja yang berbeda. Ini yang juga seringkali terjadi. Karenanya hati-hati betul semua stakeholder dan instrumen yang terkait dengan penyelenggaraan. Karena saya kira pilkada di 2024 ini pertama dalam sejarahnya di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak. Yang saya kira persiapannya pun juga mepet, ngos-ngosan, dan ini seakan-akan memang semacam the last battle ya di 2024. Yang maju ini kan banyak orang yang sudah terpilih jadi anggota dewan. Belum selesai logistiknya, belum selesai lelahnya, dipaksa untuk maju lagi. Makanya sedikit saja ada gesekan, sedikit saja ada olok-olok. Ini saya khawatir justru akan menimbulkan gesekan-gesekan yang tak kerawanan produktif. pilkada 2024 bahkan ini dikatakan lebih tinggi dibandingkan kerawanan pilpres 2024 kemarin. Nah, kalau dari sisi peta atau lokasinya sendiri, ada nggak sih yang biasanya memang wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi perhatian begitu ya, khususnya untuk penyelenggaraan pilkada 2024 ini? Ya, kalau kita membaca indeks kerawanan pemilu ya yang dirilis oleh kawan-kawan Bawaslu termasuk pilkada, Jakarta itu salah satu yang dirujuk. Karena ini reverse to-nya itu pada pilkada 2017. Karena sentimen agama, isu agama yang saat itu sebenarnya menjadi katalisator pembelahan masyarakat bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai tempat. Isu-isu yang terkait dengan agama itulah yang saya kira membuat kenapa Bawaslu itu mengidentifikasi
persoalan-persoalan kerawanan itu terjadi. Atau di tempat-tempat lain di luar Jawa, misalnya seperti Kalimantan dan Sulawesi, karena dianggap daerah-daerah yang bersumbu pendek. Saya juga agak heran kenapa di kampung saya tidak masuk dalam indeks kerawanan. Iya, tidak ada Padahal di di sini. tempat saya juga sumbungnya pendek-pendek, pendek-pendek di situ, Pak. Di Madura ya? Iya, di Madura gitu. Karena memang wilayahnya panas gitu ya, dan seringkali kontestasinya juga cukup luar biasa, menguji adrenalin dan kedewasaan kita secara politik. Jangankan pilkada, pemilihan kepala desa aja juga sering terjadi keributan kan. Jadi saya kira yang ingin saya katakan adalah bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja ya, karena memang yang berkompetisi itu setahu saya satu sama yang lain antar partai saling kenal sebenarnya, Ya, betul. saling paham satu sama yang lain. Karenanya berkompetisilah yang baik, karena cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang buruk itu tidak menggaransi kemenangan apapun. Baik, apa kemudian yang menjadi mitigasi dari pihak partai-partai pendukung para pasangan calon di beberapa daerah ini? Karena kalau kita lihat dari indeks rawanan dirilis oleh TNI, ada 15 daerah rawan sebenarnya, mulai dari Aceh, DKI Jakarta, Jakarta maksud kami, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, serta 6 provinsi di Papua. Bagaimana mitigasinya untuk kemudian meredamkan tensi pilkada yang semakin panas? Kalau tadi Mas Adi bilang, bagaimana caranya? Usah jeda, kita bahas sesaat lagi. Tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi? Ya, saya ingin ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, kalau kita lihat dari indeks kerawanan pemilu kada ini, TNI melihat ada 15 daerah lah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu. Apakah keempat wilayah ini menjadi salah satu atau fokus utama dari koalisi Anda misalnya untuk mengawal para paslon dan juga pendukung agar ya tensinya tidak terlalu tinggi, atau di luar dari wilayah itu sebenarnya juga menjadi salah satu hal yang jadi perhatian khusus sebenarnya, Pak Sarmuji? Ya, sebenarnya tidak hanya di beberapa daerah yang disebut dalam indeks kerawanan pilkada ya, tetapi semua daerah mesti harus kita pantau dengan cukup jeli. Mengapa? Karena kontestasi ini sebenarnya kontestasi yang ingin membangun suatu loyalitas yang fanatis masing-masing pemilih. Pemilih diharapkan tidak berpindah dukungan dan lain sebagainya. Kadang-kadang satu pasangan calon itu menggunakan isu-isu tertentu untuk membangun loyalitas, membangun soliditas, dan isu-isu itu adalah isu-isu yang sensitif sebagaimana yang saya sebutkan tadi, isu permodalisme, isu agama dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang juga ada calon yang tidak mengenerate isu itu, tetapi menikmati ketika isu itu muncul, karena menganggap isu tersebut bisa meningkatkan keterpilihan yang bersangkutan. Ini yang harus diantisipasi, dan partai politik seharusnya tidak boleh tinggal diam ketika ada fenomena seperti itu. Jadi partai politik tidak boleh membiarkan suatu calon menikmati isu-isu itu demi keterpilihannya saja. Partai politik harus mengawal keterpilihan itu betul-betul ya. Halo? Iya, tidak tinggal diam itu gimana? Apakah kemudian akan ada sanksi tertentu atau ada hukuman tertentu, seperti apa? Kita harus lebih preventif ya. Kalau ada hukuman tetapi kejadiannya sudah terjadi, buat apa? Jadi sejak awal partai politik harus mengguidance. Kita akan mengguidance calon-calon kita agar tidak menggunakan isu-isu itu atau tidak menikmati ketika isu-isu itu muncul. Kasus pilkada DKI misalkan, itu tadi yang disebut oleh Bang Ciko itu ada indikasi benar bahwa suatu calon itu ya membiarkan saja ketika isu-isu SARA muncul, ketika isu permodalisme muncul, sehingga menjadi sesuatu yang eskalatif sifatnya. Kalau sudah sangat tegang nanti akan sulit untuk dicegah. Karena itu sedari awal, sebelum itu kejadian, partai politik harus mengguidance masing-masing calonnya, jangan sampai menggunakan isu-isu yang sensitif itu. Kalau menggunakan, ada indikasi menggunakan, segera direm supaya tidak terlanjur jauh. Ya. Baik, oke. Kalau dari sisi Bang Ciko seperti apa melihat ada beberapa wilayah yang ini diduga nantinya bisa muncul konflik di sana? Sejak awal ketika kita mempersiapkan untuk pilkada ya bagi PDI Perjuangan, kita sudah mendesain
cara-cara kampanye yang baku yang harus diikuti oleh calon-calon kepala daerah dari partai kami gitu ya. Salah satunya adalah untuk mengubah cara-cara lama PDI Perjuangan yang biasanya agresif, ofensif, dan kemudian kita ingin kampanyenya dilakukan secara riang gembira dan merangkul ya. Kita memberikan contoh yang utamanya ada di Jakarta, seperti menunjuk Cak Lontong misalnya untuk menjadi ketua tim ses itu sebagai simbol, selain juga Cak Lontong memang memiliki kemampuan-kemampuan lain yang kita akui untuk bisa dapat memimpin sebuah tim, tapi juga Cak Lontong juga kita jadikan simbol bahwa untuk kampanyenya Mas Pram dan Bang Dul ingin kampanye yang damai, kampanye yang merangkul, kampanye yang riang gembira, tapi substantif, seperti juga lawakan-lawakannya Cak Lontong yang cerdas gitu ya, dan cukup dipahami oleh semua kalangan. Nah, artinya di daerah-daerah pun kami berharap yang sama, dan kami melakukan pelatihan-pelatihan. Kita kebetulan saya ada di tim nasional pemenangan pilkada PDI Perjuangan, udah gelombang keempat, hampir semua calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah ikut, dan salah satu materinya yang juga dibawakan oleh kami dari tim 38 orang yang di dalam tim maupun pembicara-pembicara luar selalu mengatakan bahwa hari-hari ini juga masyarakat juga sudah jengah, sudah capek, sudah malas mendengar kampanye-kampanye yang mengadu domba, kampanye-kampanye yang bersifat ofensif, ya lebih ingin mendengarkan gagasan, visi, misi, dan disampaikan melalui cara-cara yang fun gitu, yang menyenangkan. Di tingkat kepala daerah, di tingkat pasangan calon, oke lah, sudah di guidance. Tapi di tingkat relawan seperti apa, Bang? Ini kan sesuatu hal yang sulit untuk kemudian dikontrol lah. Ya, dalam pelatihan itu kan juga mereka mengirim koordinator relawan ya. Jadi pada prinsipnya mereka juga mendapatkan masukan-masukan dari kami, pelatihan-pelatihan dari kami, dan salah satu materinya seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara soal masyarakat memang agak sulit ya, dan setiap masyarakat itu kita nggak bisa menafikan bahwa setiap daerah punya karakternya masing-masing gitu. Karakternya orang Sumatera beda dengan karakternya orang Jawa, beda dengan suku Dayak, beda dengan teman-teman yang berada di Papua gitu. Ada hal-hal yang mungkin kalau dibicarakan di Sumatera itu tidak menyinggung hati, tapi dibicarakan di Jawa itu menyinggung perasaan. Nah, ini yang juga memang saya rasa partai politik mempunyai peran dan harus mengambil peran itu untuk bisa mendamaikan minimal konstituennya dulu masing-masing. Kalau semuanya sudah sepakat seperti itu, saya rasa hal-hal lain bisa diminimalisir. Tapi tentunya ada hal yang kita juga takuti ya, selain tadi paslon menikmati bila terjadi hal-hal seperti itu. Dan kita berharap juga kadang-kadang nih di negara manapun lah, saya nggak cuma bilang di Indonesia gitu, ada faktor-faktor dari luar ya kan, faktor-faktor intel yang ingin merusak-rusak pilkada ya kan, merusak kedamaian dan lain-lainnya. Kita harap ini tidak terjadi di pilkada yang sekarang. Oke, Mas Adi, ada faktor lainnya ternyata yang bisa juga memicu kericuhan yang ada di pilkada ini, Mas Adi? Karena secara prinsip sebenarnya Rati dan Alfat ya, pilkada itu adalah kompetisi. Jadi potensi clash-nya itu ya saya kira hampir terjadi di semua wilayah. Bukan hanya di beberapa wilayah yang tadi sempat disebut sebagai indikasi kerawanan. 545 kabupaten dan kota dan provinsi. Kalau kita memahami pilkada itu adalah persaingan, disitulah sebenarnya bagaimana titik kulminasi terjadinya clash dan bentrokan satu sama yang lain. Loh, ini mau pilkada kok mau menang, jadi apapun akan mereka lakukan. Black campaign, negatif campaign, termasuk white campaign, mereka akan berarti semua lakukan. ada yang masih menggunakan hal-hal seperti itu ya? Sangat mungkin, karena begini, pilkada kan itu diibaratkan orang lomba panjat tebing, atau seperti yang sering kita lihat. Bagaimana kalau panjat tebing itu? Kalau dia lawannya lebih tinggi dari kita, pasti kakinya itu ingin ditarik tuh satu persatu. Bagaimana cara menarik kakinya itu biar melorot? Ya tenang, dengan cara menyerang itu, ofensif, agresif, dibuka aibnya, negatif campaign, bahwa dia punya masalah dengan persoalan apapun dan seterusnya. Begitupun dengan yang menang, kalau rivalnya itu sudah mulai mendekati, kepalanya itu perlahan mulai diinjak itu. Sama kampanyenya, hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya buruk itu disampaikan. Tapi yakinlah bahwa kampanye yang sifatnya negatif ataupun yang black campaign itu kalau dalam kondisi alamiah mungkin masih dianggap dimaklumi. Kan ada masyarakat yang dia tidak beririsan dengan paslon tertentu, artinya dia berbuat sesuatu yang sifatnya negatif. Para paslon ini sudah tahu. Yang agak diributkan itu kalau kemudian kampanye-kampanye negatif itu by design dan disuruh. Itulah letak keributannya. Kalau tiba-tiba ada orang bangun tidur, dia kemudian bicara buruk-buruk terkait dengan calon, paling samperin, ayo stop. Kalau kita tidak dipersoalkan, tapi problemnya by design dan disuruh by design ini yang kemudian berjejaring di banyak tempat. Satu dimatikan, di tempat yang lain muncul. Ini yang mestinya kalau saya melihat kecenderungan secara umum
kampanye negatif, kampanye hitam dilakukan dengan apapun, secanggih apapun itu terdeteksi. Sekarang begitu banyak instrumen, begitu banyak alat, siapa yang memproduksi kampanye dan isu-isu negatif itu. Baik, bagaimana kemudian jaminannya agar negatif campaign dan juga black campaign ini tidak terjadi dari para partai pendukung ini? Kita akan bahas saja ya, termasuk Pak Sarmuji dan juga Bang Ciko nanti akan jawab. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, negatif campaign tadi disebutkan Mas Adi, ini suatu hal yang sepertinya umum terjadi di pemilihan kepala daerah begitu ya. Jika kemudian ada yang melakukan kesalahan ya tinggal diinjak kepalanya atau misalnya tertinggal ya ditarik kakinya tadi seperti itu. Nah, apa jaminannya nih Pak Sarmuji agar kemudian negatif campaign ini bisa terhindari, bisa tidak dilakukan oleh para pasangan calon yang didukung oleh koalisi Anda? Ya, jadi ini tergantung keyakinan masing-masing calon yang kita usung ya. Kita mesti memberi keyakinan dan mengubah mindset dari para kontestan sebelum berlaga. Mungkin ada keyakinan seperti disampaikan oleh Mas Adi tadi itu, tetapi cara-cara yang kreatif, yang menyenangkan sebenarnya telah terbukti untuk bisa memenangkan kontestasi. Seperti kemarin Pak Prabowo menghindari betul cara-cara black campaign, negatif campaign, mengubah itu menjadi cara-cara yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang semua orang suka, terlibat betul-betul pemilu atau pilkada menjadi ya ajang pesta demokrasi beneran gitu. Dan ini yang harus kita yakinkan. Dengan demikian orang tidak akan menggunakan cara-cara negatif campaign maupun black campaign tersebut. Ada satu cerita di dalam film Wag the Dog itu bisa menggunakan cara yang kreatif meskipun ini agak tricky ya, tetapi saya ingin menekankan pada kreativitas untuk mengangkat elektabilitas suatu calon. Ada satu kandidat presiden yang itu incumbent melorot sekali, elektabilitasnya sampai 11%, dalam waktu beberapa minggu harus diangkat elektabilitasnya. Tetapi dengan cara-cara yang kreatif, negatif campaign, black campaign tadi itu bisa dilawan dengan cara yang spektakuler, dengan satu rekayasa campaign yang sangat indah, lalu bisa menjadikan elektabilitasnya naik lagi dan memenangkan pertarungan di election di Amerika dalam sebuah film Wag the Dog. Tentu ini perlu kreativitas yang mumpuni dari pasangan calon dan tentu itu kita tekankan di masing-masing calon yang kita usung. Baik, Bang Ciko, ternyata juga masih ada beberapa pihak yang masih menggunakan tadi strategi black campaign, negatif campaign, dan lain sebagainya. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apa antisipasinya? Atau strateginya seperti apa? Kalau nanti Anda kena black campaign gitu. Strategi utamanya gini, strategi utamanya tentunya kami menghimbau, bahkan memerintahkan untuk semua tim dari tim resmi ya, tim resmi yang terdaftarkan di KPU, dari semua pasangan calon di seluruh daerah yang menggelar pilkada ini, untuk menimbun ruang-ruang udara dan darat dengan kampanye-kampanye positif. Itu kan contoh. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah memberikan contoh. Karena memang tadi kadang-kadang black campaign, hoax, atau hal-hal yang sifatnya negatif, yang berlebihan ya. Karena negatif campaign pada satu level itu sebenarnya masih diperbolehkan. Kalau kita bicara soal kegagalan paslon lain dalam ketika mereka memimpin sebagai incumbent misalnya kan kita mempoint out kesuksesan maupun kegagalan itu sah-sah saja, tapi hal-hal yang sifatnya menghina tadi soal SARA dan lain-lain sering dilakukan oleh tim-tim di luar tim resmi ya, bisa juga simpatisan, bahkan yang tidak dikenal sama sekali oleh tim resmi maupun paslon ya kan, karena memang saking semangatnya, saking bencinya, mungkin karena sukunya berbeda dengan paslon yang dia nggak suka, jadi dia melakukan hal-hal yang sifatnya itu. Tapi cara utamanya itu memberi contoh dari tim resmi itu, tidak boleh sama sekali mengeluarkan hal-hal yang sifatnya negatif atau black campaign, dan juga menimbun ruang-ruang udara, darat, di TV, online, bahkan juru bicaranya juga harus yang simpatik seperti saya misalnya, ya kan, untuk supaya itu menular kepada masyarakat dan para pendukung. Positive vibes gitu ya. Positive vibes. Mas Adi nih, yang tidak kalah simpatik, pesan terakhir nih Mas Adi nih agar kemudian deklarasi damainya tidak hanya sekedar di mulut para paslon saja. Ya kan sebenarnya kuncinya pada elit, kuncinya di kontestan, kuncinya itu di tim pemenangan.
Jangan panggung depannya itu manis, tapi panggung belakangnya buruk. Dan itu yang sebenarnya ingin kita antisipasi. Kalau ditanya ke Bang Sarmuji, Bang Ciko, bagaimana strateginya, pasti baik, Pak. Tapi kan di belakang kan beda ceritanya. Terutama kalau melihat angka-angka elektabilitasnya agak sedikit tercecer. Iya, Pasti semua paslon, itu semua partai mencoba untuk menggunakan banyak cara men-downgrade para figur yang kemudian dinilai akan menang. Men-downgrade itu ya pasti dengan hal-hal sifatnya negatif. Disebutkan bahwa dia misalnya istrinya 2, ini kinerjanya nggak bagus, itu kan Sudah negatif personal ya, campaign. mulai personal. Sangat personal, tapi selama itu faktual, itu disampaikan. Yang agak sedikit miring itu kalau yang kemudian black campaign, menduduh tanpa dasar bukti. Ya, Dan itu yang juga sering terjadi. Tapi satu hal, di semua wilayah sekarang kan bonus pemilih mudanya tinggi. Jadi kampanye-kampanye menyerang itu tidak terlampau laku. disukai. Tidak laku, dan kemudian itu justru akan menjadi fight back. Betapa pelaku yang melakukan kampanye dengan agresif, dia tidak akan mendapatkan simpati apapun. Oke. Baik, catatannya luar biasa dari Mas Adi. Kita harapkan memang deklarasi damai ini tidak hanya sekedar di mulut dan benar-benar terwujudkan di pilkada kali ini. Terima kasih Mas Adi, Bang Terima Ciko, kasih. Pak Sarmuji, terima kasih Terima sudah kasih bergabung di semua. Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum.